Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Edi Mulyono, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Batanghari. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik pada tahap pra-observasi bersama dengan rekan saya nanti. Semoga yang akan rencanakan atau kegiatan yang akan saya rencanakan hari ini dapat berjalan dengan maksimal. Begitu juga dengan beliau juga bisa melakukan supervisi dengan maksimal. Oke, silakan Pak Lehin untuk memperkenalkan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Solihin, saya berdinas di SD Negeri 101 Wonosari sama seperti Pak Edi. Hari ini saya akan mengajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan sosial atau yang kita kenal dengan IPAS. Ini berarti Pak Lehin ini mengajar di kelas 4 sesuai dengan kurikulum merdeka. Ya. Baik. Untuk materi IPAS nanti apa yang akan Bapak sampaikan atau materi apa yang ingin Bapak sampaikan dengan anak nanti? Ya, baik, untuk hari ini Pak Edi, saya akan mengajar bab 1 tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Nah, pada hari ini juga saya akan menyampaikan topiknya yaitu bagian tubuh tumbuhan. Jadi hari ini saya akan belajar bersama-sama anak mengenal bagian tubuh tumbuhan. Oke, berarti materi Pak Lehin hari ini itu bagian tubuh tumbuhan. Di sekitar kita ini kan banyak tumbuh-tumbuhan Pak Lehin. Berarti nanti Pak Lehin dalam pembelajaran saya pengen mengetahui apa yang ingin Pak Lehin lakukan nanti Pak ya. Adapun dalam materi ini apa yang menjadi tujuan pembelajarannya Pak Lehin nanti? Pada hari ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan kami capai yang sudah saya rencanakan nih Pak Edi. Yang pertama itu saya berharap peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Satu, mengidentifikasi bagian-bagian tubuh dari tumbuhan. Bagian tubuhnya Pak ya? Iya, bagian tubuh. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan. Ya, pertama tadi bagi tahu tentang bagiannya, kedua fungsi-fungsinya, dan yang ketiga nih Pak Edi, peserta didik bisa mengaitkan fungsi bagian tubuh dengan kebutuhan tumbuhan, mempertahankan diri serta berkembang biak. Dari yang tiga ini lebih kompleks ya Pak Edi. Sudah tahu fungsinya, lalu dikaitkan lagi dengan kebutuhan tumbuhan itu untuk mempertahankan dirinya serta berkembang biak. Ada 3 tujuannya Pak Edi. Dari 3 tujuan tadi kan kita pertama mengenal bagian-bagian tubuh, mana yang akar, mana yang batang, mana yang daun. Kemudian Pak Lehin mau ini apa? Fungsinya apa? Yang terakhir itu mengaitkan fungsi dan kemampuan untuk beradaptasinya itu seperti apa. Oke, bagus sekali Pak Lehin dari 3 tujuan. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan yang ingin Bapak capai tadi, langkah-langkah seperti apa yang ingin Bapak laksanakan nanti? Ya, sebelum ke langkah-langkah dalam proses pembelajaran, saya melakukan ini dulu Pak Edi. Asesmen awal dulu. Asesmen awal ya. Perlu diketahui Pak Edi. Untuk di kelas 4 sendiri, kami mempunyai 9 orang siswa. 9 orang siswa. 4 laki-laki dan 5 perempuan. Sudah saya bagikan juga untuk ini, saya bagi untuk yang berdasarkan kebutuhan anak. Untuk audio itu ada 4 orang dan untuk visual itu ada 5 orang. Oh, berarti hampir setengah-setengah. Setengah-setengah. Itu berdasarkan asesmen awalnya. Untuk audio tadi ada namanya Husna, Rafa, Daniel, dan Putra. Dan yang berkebutuhan visual Alia, Salwa, Nurul, Fahri, dan Rizka. Jadi ada 9 siswa. 9 dengan 2 kebutuhan yang berbeda. Nah, ini yang ingin saya tahu dari cara Pak Lehin mengajar nanti, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan murid yang mempunyai kebutuhan yang berbeda. Seperti itu. Itu seperti apa Pak langkah Pak Lehin?
Baik, tadi saya sudah mengidentifikasi bagian ini kompetensi kita hari ini mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya. Ini berarti dari langkah awal tadi ya? Iya, dari pembelajaran yang awal dari Pak Deji sampai nanti di akhir apa yang Pak Deji lakukan. Ini sebenarnya sama kurang lebih lah dengan saat kita memakai kurikulum K13 dulu. Iya. Tapi yang ini kan kalau dulu kan satu pembelajaran di dalamnya ada 2 atau 3 muatan pembelajaran. Ya. Tapi kalau sekarang memang satu pembelajaran satu apa namanya ya? Topik. Satu topik. Nah, itu ya bedanya. Oke Pak Din, silakan lanjut Pak Din. Dari awal kegiatan awal dulu deh tadi. Kegiatan awal sama seperti biasanya, sama seperti kelas lain, kita melakukan salam. Ya. Dilanjutkan doa. Setelah itu absensi, tanya mana anak yang tidak masuk. Ketika ia tidak masuk, kita tanya lagi alasannya kenapa tidak masuk, seperti itu. Jadi setelah itu anak yang hadir kita tanya kabarnya. Ya, menanya kabar Anak, apakah hari ini dia sehat, apa kurang sehat, seperti itu. Setidaknya itu nanti juga berpengaruh terhadap pembelajaran Pak Din ya. Iya. Kalau sehat semua, pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan lancar. Gitu Pak Edi. Sama kalau kegiatan awal ini ada juga namanya persepsi. Pemahaman anak. Menanyakan pemahaman anak. Biasanya pemahaman sebelumnya itu tetap kita ulangi di pembelajaran hari ini. Betul. Barulah nanti kegiatan awal sudah selesai, baru kita bisa masuk ke kegiatan inti. Berarti kalau kegiatan awal tadi saya dengan salam, sampai dengan persepsi, menanyakan kabar atau menanyakan pengetahuan yang sebelumnya itu sudah selesai, baru ke kegiatan intinya. Iya, kegiatan intinya. Inti ya. Kegiatan inti. Nah, yang pertama nih Pak Di. Ini kita anggap saya sudah menyiapkan alat nih, alat sudah kita anggap terpasang. Listrik sudah ada, layar sudah dibentang, gitu kan, laptop sudah hidup. Nah kalau itu semua sudah, kegiatan selanjutnya menayangkan video, menayangkan video pembelajaran berupa bagian tubuh dari tumbuhan. Berarti di video nanti Pak ini menayangkan gambar tumbuhan, yang di dalamnya itu ada bagian tubuhnya. Ya. Jadi nanti secara real, secara nyata itu, itu bagiannya, bukan sekedar gambar. Ya. Ada tumbuhan mana yang batang, mana yang daun, mana yang ranting, gitu kan? Mana yang akar. Dia lihat kalau daun itu bisa bergerak, kalau digambarkan tidak bisa. Karena ini bentuknya video. Nah daun itu rupanya kalau kena angin bergerak, ya kan? Jadi dia langsung ke konkretnya. Iya, konkret. Walaupun tidak dapat disentuh, tapi kan bisa dilihat langsung. Memang iya. Kalau anak SD ini kan tidak bisa ya konsep yang memang tidak nyata. Jadi memang harus ada di seakan-akan berada di daerah tersebut atau berada merasakan lah. Dan di video ini juga Pak Edi, saya menayangkan juga nih tumbuh-tumbuhannya itu yang sekiranya ada di sini. Jadi anak itu setelah lihat video, dia bisa teringat kembali, rupanya tumbuhan ini ada di sekitar mereka, entah itu di belakang rumahnya, di halaman sekolah, begitu. Berarti menggunakan media yang memang ada atau dekat dengan anak. Harus ada ini. Nah selanjutnya nih Pak Edi, kita tadi sudah memutar video, semua anak sudah lihat videonya. Selanjutnya nih untuk dalam kegiatan inti lagi, saya akan membagi mereka dalam beberapa kelompok. Dibagi dalam kelompok. Ya, dibagi menjadi beberapa kelompok. Tadi kan 9 anak Pak ya. Ya. Tadi anaknya 9 orang. Rencana dibagi menjadi berapa kelompok Pak? Nah, ini rencana saya dibagi menjadi 3 kelompok. 3 ya. 3 kelompok. Pas itu berarti satu kelompok itu terdiri dari 3 siswa. 3 siswa. Kelompok sudah dibagi. Nah, ini saya membaginya biasanya tiap kelompok itu ada perwakilan yang agak pintar gitu kan. Jadi yang pintar itu tidak selalu sama-sama dengan yang pintar. Jadi dia maksudnya yang pintar ini bisa membimbing atau sebagai tutor sebagai kawan-kawan yang belum tadi. Betul.
Setelah itu, setelah kita dibagi kelompok, langkah selanjutnya Pak ini, soalnya saya kepo nih, kayak Ya. tadi kan ada dua kebutuhan kan, dengan tujuan pembelajaran yang telah disampaikan. Langkah selanjutnya apa Pak? nah anak-anak itu duduk sudah berkelompok itu Pak Edi. Sudah di kelompok. Sudah duduk berkelompok, jadi masing-masing dari tiap kelompok itu membuat laporan. Membuat laporan ya. Ya, atau portofolio yang di dalamnya itu satu tadi sesuai tujuan pembelajaran. Portofolio dengan tujuan pembelajaran. Ya, terkaitnya Pak Edi. Nanti di portofolio itu ditugaskan apa aja bagian dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua itu dia bekerja secara kelompok tadi kan Pak Edi. Yang kedua fungsi dari tiap dari bagian tubuh tumbuhan itu. Dan yang ketiga ini mengaitkan yang tadi dengan apa kaitannya? Baik biasanya mengaitkan. Nah betul. Biasanya kalau diskusi ini memakan waktu sekitar 10 sampai 20 menit. Karena biasanya tiap-tiap anggota kelompok itu juga diwajibkan untuk menulis hasil diskusi mereka. Jadi 20 menit itu disitulah dia nulis, di situ juga dia berdiskusi. Oke, berarti memang ada tahap-tahapannya dari kelompok, kemudian diskusi kelompok. Setelah diskusi, apa yang selanjutnya diskusi selesai, setiap anggota sudah menulis untuk salinannya di buku masing-masing. Nah sekarang ini perwakilan atau semua anggota kelompoknya saya suruh maju untuk presentasi di depan kelas. Melakukan presentasi ya? Ya, di depan kelas. Jadi kan ada 3 kelompok tuh. Kelompok pertama presentasi, jadi yang kedua ini memperhatikan, tetap di kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 sudah presentasi dan 2 kelompok tadi bisa memberikan tanggapan atau tambahan. Jadi yang presentasi ini misalnya kelompok A, kelompok A, B sampai C ini tetaplah di tempat duduk masing-masing dan nanti diminta untuk memberikan tanggapan atau pendapat masukan atau kepada kelompok yang melakukan presentasi. Betul. Selesai kelompok 1, lanjut kelompok 2, begitu pula ke kelompok 3. Jadi semua kelompok itu punya kesempatan yang sama, dapat giliran yang sama untuk menampilkan hasil karyanya di depan kelas. Kemudian setelah itu melakukan evaluasi. Kelompok sudah, presentasi sudah, selanjutnya evaluasi. Nah, dalam tahap evaluasi ini apa yang dilakukan Pak Rizmi? Evaluasi ini bisa aja bentuknya, kalau saya itu tes tertulis maupun tes lisan. Berarti tes tertulis atau lisan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman tentang materi yang Pak Rizmi berikan tadi ya, tentang materi tumbuh-tumbuhan, apa fungsi dan kaitannya. Bagus Pak Rizmi itu ada asesmen tertulis dan non tertulis. Tahap selanjutnya. Ini sudah, kalau sudah berarti ini sudah penutup Pak Edi. Berarti dari berapa tahap tadi, dari menonton video sampai berhasil melakukan evaluasi, langkah-langkahnya sudah Pak Edi jabarkan tadi, membentuk kelompok dan lain-lainnya. Nah, sekarang di kegiatan penutup. Nah, di kegiatan penutup ini apa yang Bapak lakukan? Di kegiatan penutup ini yang pertama itu kami melakukan refleksi. Refleksi pembelajaran. Bisa saya tanya apakah anak ini pembelajaran ini menyenangkan? Ada seperti ikatan emosional kita, psikologis kita belajar kan. Jadi senang atau tidak belajar, apa yang sulit misalnya kan. Terus tanya, tadi kan diskusinya waktunya dibatasi. Tanya lagi ke anak, apakah waktunya kecepatan untuk diskusi cuma 10 menit, cuma 15 menit. Nanti kan hasil refleksinya bisa dari anak misalnya, kecepatan Pak, 10 menit itu kecepatan. Bisa menjadi acuan
untuk kegiatan Iya. pembelajaran besok ya, Betul. yang sekarang 10 menit memang kecepatan. Oke, besok kita 15 ada 20 menit. Mungkin dengan waktu yang agak longgar, agak panjang tadi bisa memaksimalkan apa yang menjadi potensi anak anak tadi ya. Bisa juga lagi dalam sini tadi kan saya menampilkan video kan. Nah, tanya juga ke anak tuh, video yang hari ini bagus tidak, besok mau pakai video lagi atau tidak? Oh iya. Menurut anak bagus, nah besok pakai video lagi pak, pakai lagi Yang video. jelas yang lebih menarik, lebih informatif lagi. Iya. Oke. Nah, mungkin ini yang langkah-langkah kegiatan yang akan Bapak lakukan besok. Nah, besok kita akan melakukan eksekusi di kelas. Saya akan mengambil gambar dan eksekusi Pak Lidin di kelas bagaimana. Apakah langkah-langkah ini nanti bisa Pak Lidin sampaikan atau laksanakan dengan semuanya? Dan saya juga akan catat nanti apa kekurangan, apa kelebihan, dan dari Pak Lidin juga akan menyampaikan besok ngajak audio Pak Lidin ternyata kelebihan saya atau kekurangan saya dalam penyampaian materi ini seperti ini. Nah, jadi besok kita akan melakukan supervisi lagi bersama dengan pendamping pengajar pendamping. Nah, kita bertiga berwawancara lagi nih tentang setelah observasi nanti kan Pak Lidin praktik nih. Praktik ini besok kita langsung observasi lagi. Namanya pasca observasi. Mungkin terima kasih Pak Lidin atas waktunya dan atas kesediaannya untuk berwawancara dengan saya. Dan semoga apa yang Bapak Lidin rencanakan tadi dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan hasilnya sangat luar biasa ya. Oke, terima kasih Pak Lidin. Oke, kita berjumpa besok lagi. Alhamdulillah Pak Lidin sudah menyelesaikan pembelajaran dan kita sudah bersama-sama melaksanakan pembelajaran dan saya sebagai supervisor. Nah, selanjutnya bagaimana perasaan Pak Lidin setelah saya melakukan supervisi terhadap pembelajaran Pak Lidin? Setelah Pak Edi melakukan supervisi terhadap saya, perasaan saya itu merasa senang Pak Edi, karena Pak Edi telah sempat meluangkan waktunya untuk melihat proses pembelajaran yang saya lakukan, dan anak-anak sepertinya memahami apa yang saya sampaikan, dibuktikan dengan semua anak itu bisa menjawab soal-soal yang saya berikan kepada mereka. Tapi ada perasaan deg-deg atau macam tidak Pak Lidin? Ada perasaan ada ya. Karena itu di awal kita merasa berpikir baik. Jadi saya jadi orang pertama, orang keberapa nih yang masuk supervisor ke Pak Lidin? Selain kepala sekolah, itu yang kedua. Berarti saya orang kedua. Dari supervisi tadi, nah tahapan apa yang sudah berjalan dengan baik yang Pak Lidin lakukan? Saya merasa setiap tahapan itu dalam proses pembelajaran sudah saya lakukan. Saya melakukan kegiatan awal, kegiatan Dari kegiatan proses pembelajaran tadi ada di skala berapa dari 1 sampai 10 tentang proses belajar Pak Lidin? Jadi kalau saya sendiri nilainya ada di skala Untuk kedepannya apa yang perlu Pak Lidin tingkatkan agar pembelajaran ini sesuai dengan yang Pak Lidin harapkan? mungkin ini di kegiatan awal aja, begini itu saya harus bisa membuat siswa itu terlihat fokus atau memang fokus terhadap pembelajaran yang akan saya lakukan. Agar membuat fokus anak terhadap. Nah, bagaimana caranya? Caranya saya lihat referensi dari yang lain-lain itu melakukan SLT. Itu fokus. Iya betul. Nah, Pak Lidin, untuk selanjutnya tindak lanjut apa yang ingin Pak Lidin lakukan terhadap proses pembelajaran selanjutnya? Saya harus mengkondisikan siswa itu kalau bisa setiap pembelajaran itu kondisi siswa itu sudah sebaik mungkin, entah itu tentang kebersihan kelasnya ataupun jam masuknya. Jadi, semoga apa yang Bapak rencanakan dapat terlaksana dengan baik dan
saya berterima kasih lagi sudah diizinkan datang ke sini. Ya, terima kasih Pak Didin. Terima kasih banyak. Ini gatal nih. Pipi daun yang itu, Pi.